Shalom, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 504 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang, firman Tuhan untuk kita pada hari Senin 3 April 2023 tertulis dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 10 atau 5 Musa 32 ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Cupang sadu ibana di tanah bakal-bakal, di halongonan paraut-autan, di tanah parawangan niaka binatang. Ibana marsaruh maliang nasida jala di mata-matahon. Ibana mengaramoti nasida songon anak ni matana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan hari ini merupakan nyanyian Musa ketika dia mencoba untuk mengulang kembali segala pertolongan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan umat Israel, mulai dari dipanggilnya mereka, dipilihnya mereka dari perbudakan Mesir untuk menjadi umat pilihan Tuhan, dengan janji akan membawa mereka ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Dan selama itu Tuhan menyatakan bagaimana pernyataannya dalam kehidupan umat Israel, bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana hukuman yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Karena tujuan pemanggilan mereka menjadi umat Allah, umat pilihan Tuhan adalah supaya mereka beribadah kepada Tuhan yang benar, yaitu Allah Yahweh. Dan pada saat ini Musa mengingatkan mereka, di mana Tuhan menjaga mereka seperti biji matanya. Mata, biji mata yang dikatakan, kita dapat melihat karena kita memiliki mata. Itu sebabnya setiap manusia selalu berusaha untuk menjaga matanya, supaya mata itu tetap dapat melihat dengan baik dan benar. Ketika penglihatan kita berkurang, kita memakai yang disebut dengan kacamata atau kontak lens dan sebagainya. Kita mengobati itu dengan operasi laser dan sebagainya. Semuanya adalah untuk dapat melihat dengan jelas, karena kalau jelas penglihatan kita, maka kita akan lebih gampang untuk memahami. Dan itulah yang dilakukan Tuhan kepada umat Israel, di mana umat Israel digambarkan sebagai biji mata yang dijaga dengan kelopak matanya, yang dijaga supaya dia tidak masuk debu, supaya dia tidak sakit. Bagaimana penjagaan Tuhan lebih daripada penjagaan kita. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini. Dikatakan di situ bahwa umat Israel dipilih dari yang tidak berharga,
yaitu dari perbudakan. Dikatakan di situ tadi bahwa didapatinya dia di suatu negeri. Apa yang mau dikatakan di situ? Di suatu negeri, yaitu di Mesir, di mana mereka adalah budak yang lebih kurang 42 tahun sudah diperbudak oleh orang-orang Mesir. Di mana dengan demikian mereka tidak mempunyai hak sama sekali, tetapi hanya mempunyai kewajiban untuk melakukan bekerja keras, bekerja paksa. Yang kedua dikatakan di situ, di padang gurun, yang mungkin itu tidak akan ada kehidupan yang baik. Di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, begitu banyaknya mara bahaya yang membawa mereka kepada kematian. Tetapi dikatakan dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Waktu Israel berjalan di padang gurun, pada siang hari Tuhan memberikan tiang awan supaya mereka jangan kepanasan, supaya mereka dapat berjalan dalam keteduhan pertolongan Tuhan. Ketika mereka harus berjalan di padang gurun belantara itu yang penuh dengan binatang buas pada malam hari, Tuhan memberikan tiang api yang dapat mengusir binatang buas, supaya kaki mereka jangan terantuk. Tuhan menolong mereka, mengawasi mereka, mengelilingi mereka dengan naungan sayap, dengan malaikat-malaikatnya. Ketika mereka harus menyeberangi laut, Tuhan membuat mereka berjalan di tanah yang kering. Di tengah laut, mereka berjalan kaki pasukan Firaun dengan kereta kudanya, tapi mereka selamat sampai tiba di seberang. Sementara pasukan Firaun dengan kekuatan mereka, dengan kereta perangnya, kereta kudanya, harus mati di dalam laut itu. Itu semuanya hanya karena pertolongan Tuhan. Yang walaupun dikatakan di situ bahwa umat Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bolak-balik jatuh bangun, masuk dalam dosa, tidak peduli dengan Tuhannya. Tetapi bagaimanapun juga, kasih Tuhan lebih besar. Karena Tuhan sudah menjaga umat Israel dengan sebagai biji matanya, Tuhan juga tetap menjaga Israel baru. Bahkan karena kasihnya akan dunia ini, Tuhan sudah memberikan anaknya menjadi manusia melalui Yesus Kristus, yang minggu ini kita ikuti perjalanannya untuk memasuki Yerusalem, dan di sana dia akan disalibkan, dia akan mati, bukan karena dosanya, tetapi karena kasihnya akan dunia ini supaya manusia selamat. Tuhan menjaga kita sebagai biji matanya. Oleh karena itu, mari kita mau. Karena tantangan yang kita hadapi saat ini, banyak orang-orang yang tidak menjaga biji matanya lagi, tetapi dengan tato mata, dia bahkan merusak matanya sendiri. Tapi Tuhan menjaga kita sebagai biji matanya, supaya kita dapat melihat dengan jelas, supaya kita dapat bersuka cita, supaya kita dapat menikmati kehidupan di dunia ini, dan supaya kita juga memperoleh kehidupan yang kekal yang sudah Dia siapkan melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, hormati, taat, dan semakin percaya Yesus Kristus, Allah Bapa, Roh Kudus adalah Tuhan yang mengasihi kita, menjaga kita, menaungi kita di setiap kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa begitu besarnya kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau menjaga kami sebagai biji mata-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami juga mau Tuhan jaga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan Tuhan, karena bersama dengan Tuhan, dalam lindungan tangan Tuhan, kami akan dapat menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan yang menolong dan menopang kami, dan kami juga akan dibawa sampai kepada kehidupan kekal. Biarkan kami juga senantiasa merenungkan kembali penderitaan Yesus Kristus hanya karena kasih-Nya kepada kami, dan dunia ini
ini. Dalam nama kami berucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas, lakukanlah pekerjaanmu dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Horas.